selamat malam. Welcome back to Cerita Sebelum Tidur. Dan hari ini kita udah masuk ke episode 9. By the way, kamu apa kabar? Semoga kamu selalu baik-baik saja ya. But even if you're not, you can always tell me a story about your day, about everything that you've been through. Yang mungkin selama ini kamu masih bingung ya mau cerita ke siapa? Cerita ke aku aja. We are very welcome. So, di episode yang ke-9 ini kita udah tersambung oleh seseorang di ujung sana. Tapi sebelum kita mulai, kamu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Alindra Entertainment. So, langsung aja kita sapa ya. Seseorang di ujung sana, hai. Halo Kak. Halo. So, ini dengan siapa? Kenalin Kak, nama aku Dave. Dave. Aku asalnya dari Padang, tapi lama kuliah di mana? Di Jogja sekarang. Oke, jadi Dave ini sekarang lagi posisinya di Jogja ya? Iya, aku lagi di Jogja. Oke, passwordnya? Nggak bercanda. Oke, Dave di Jogja sekarang mau cerita apa nih? Ada apa sih yang lagi di dalam pikiran kamu yang bikin aduh agak susah nih kalau dipendam sendirian? Ini sebenarnya aku udah pernah ngelakuin ya. Aku berani cerita. Akhirnya aku berani cerita. Aku ini seorang gay. Oke. Gitu. Jadi Kak Dev ini adalah seorang gay. Iya. Dan baru berani come out sekarang. Kalau boleh tahu sekarang Kak Dev nih umurnya berapa? Aku 22. Wow, kita seumuran dong. Iya, masih 22, masih kuliah. Sama, terus. Oke, Kak Dev baru berani came out sekarang. Came outnya udah ke siapa aja? Apakah memang officially you came out to the world atau ke beberapa orang aja? Enggak, aku baru berani came out setelah cerita dari awalnya dulu aja nggak apa-apa ya? Boleh. Kan awalnya tuh mama papa cerai gitu kan. Akhirnya aku ikut mama, tapi mamaku tuh nikah lagi. Oke. Nah setelah itu mama ternyata suaminya mama yang aku panggil papi sih sebenarnya dia. Ternyata itu dia seorang bisex ternyata. Oke. Tapi aku nggak tahu awalnya, dan akhirnya setelah itu aku dapat pelecehan seksual dari papa diriku sendiri. Oke, itu kejadiannya berapa tahun lalu kalau boleh tahu? Aku masih kelas 3 SD itu. Masih kelas 3 SD, berarti about 10 years ya. Waktu itu Kak Dev lagi umur 10 tahun ya, masih kecil banget. Masih umur 9 tahun waktu itu. 9 tahun ya? 10 tahun, saya ingat. Oke. Aku awalnya dulu itu anak yang ceria gitu. Kalau kata guru-guru gitu kan, anak yang ceria, yang riang gitu. Tapi setelah kejadian itu tiba-tiba aku jadi orang yang pendiam dan nggak mau kuda. Oke, untuk kejadiannya waktu itu nggak ada bilang ke mama atau ke siapapun? Enggak. Aku nggak berani bilang karena ya apa ya, pertama kan ya diancam kan pasti sama papa tiri, papi yang dulu aku panggil papi. Oke, diancamnya gimana? Iya pokoknya kekerasan fisik lah. Oke. Ngancamnya itu gitu. Terus akhirnya aku jadi orang yang pendiam dari saat itu sampai mamaku tuh curiga kok aku nggak pernah punya teman dekat kayak sahabat ataupun aku punya pacar, sampai akhirnya tuh kadang temenku kayak akhirnya lama kelamaan kayak temenku yang aku maksain diriku buat bersosialisasi sama orang itu, dan akhirnya dia mungkin bisa jadi teman dekatku, dan akhirnya aku bukan paksa ya, aku nyuruh dia bohong kalau dia cewek ini. Oke. Kalau dia jadi pacarku, padahal aku nggak suka cewek.
Oh gitu. Nah, Bukan seksualis juga nggak suka cewek. sejak kapan Kak Dev akhirnya sadar gitu bahwa this is my sexual orientation? Pokoknya setelah kejadian itu kan aku trauma sekitar sampai lulus SD. Tapi kan namanya kalau udah zaman SD orang tua nggak bisa namanya punya pacar atau gimana. Tapi sampai lulus SD pun aku masih trauma kalau misalnya lihat orang yang semacam papiku itu, saya takut lah, namanya juga anak kecil. Nah setelah itu aku menyadari, baru benar-benar berbuat itu dengan sadar itu sekitar kelas 1 SMP, karena aku dulu itu di asrama. Dan akhirnya ada salah satu temennya tiba-tiba dia ngajakin ya gitu, ngajakin, itu pertama kali aku ngelakuin hubungan seks. Kelas 1 SMP, tapi itu aku masih nggak sadar ya, semacam itulah. Dan sampai akhirnya kayak setelah itu aku cuman just have fun sama dunia yang gitu-gitu, dan nggak pernah main pakai perasaan. Maksudnya nggak pernah saat doing sex pakai perasaan gitu, nggak pernah. Just have fun. Gitu, dia bilang gitu. Dan udah, aku nggak bisa marah, udah nggak bisa nangis pun nggak bisa. Aku nggak pernah ngerasain cinta kayak gitu, baru pertama kali. Dan ditinggalkan dengan cara kayak gitu itu ya, dari situ aku mulai nyalahin diriku sendiri lagi lah. Aku mulai nyalahin diriku sendiri lagi. Itu mungkin sekitar berapa ya, sekitar 10 bulan mungkin. Aku jarang keluar malam, biasanya keluar malam, pulang pagi. Aku jarang keluar malam, ya biasanya party lah, biasa gitu kan, party gitulah. Ya aku akhirnya jarang selama 10 bulan, sampai akhirnya ada seorang cewek yang dia nanya secara belak-belakan, kamu gay? Iya, aku juga jawab jujur. Saya kalau orang lain nanya, aku juga bakalan jawab jujur kan. Ya gitu. Tapi aku jawab gitu, aku kira dia bakalan ilfil atau bakalan menjauh, ternyata enggak. Dia malah seperhatian itu sama aku. Dan aku juga nggak tahu awalnya kalau dia itu anak kandungnya papiku. Jadi sebegitu rumitnya, dan ternyata dia anak. Dan aku awalnya juga cerita ke dia kenapa awalnya aku bisa kayak gini dan bla 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 bla. Dan akhirnya pun dia cerita kalau dulu dia juga ditinggalin sama ayahnya, dan saat sebut merek nama, ya aku kaget. Dia ternyata anak kandungnya papi yang dia masih seumuran lah sama aku. Ini kejadiannya kapan? Ini masih bulan itu, Desember kemarin, pas tahun baru aku kenal dari anak-anak temanku lah. Terus saya kenal liburan bareng, dan akhirnya cerita-cerita, dan aku baru tahu kalau dia ternyata papiku. Akhirnya? Tapi pun sampai sekarang karena aku lihat mamaku dulu ditinggalin juga sama ayahku, dan akhirnya aku nggak mau pacaran sama cewek sampai sekarang. Masih belum mau, bukan nggak mau, masih belum mau, karena mamaku juga cewek, dan kalau aku nyakitin cewek kan berarti aku sama dong kayak papaku, dan aku sama kayak papa tiriku yang setega itu melakukan perbuatan yang ya nggak, itu bukan manusiawi udah kalau sama anaknya sendiri dia gitu. Aku rasa Kak Dev nggak, I mean like besides society di sini dan culture di sini, nggak ada yang mengharuskan kok Kak Dev untuk menikah atau ended up with some girls gitu. I mean orientasi seksual menurut Revi itu bukan sesuatu yang kita bisa pilih, ya kan? So itu memang it's in us
Jadi please untuk sekarang dan seterusnya, Kadif jangan berpikir deh kalau you should be ended up with some girls, because if you don't like them, just it's okay. Dan itu juga, ketertarikan kepada seseorang itu bukan dari kita kok, tapi dari Tuhan. If you believe in God, itu udah dari sananya emang kayak gitu ya kan? Iya, dan dari situlah mungkin aku sebenarnya mau apa ya, pokoknya intinya aku dari situ cuman sebenarnya punya cewek itu cuman ingin membahagiakan mamaku, tapi aku juga nggak mau nyakitin cewek yang aku deketin. Gimana kalau misalnya Kadif start to tell your mother gitu tentang gimana keadaan Kadif sesungguhnya? Oh iya. Sebenarnya mamaku dulu, aku ingat waktu kelas 2 SMP, kita lagi berdua di ruang, kita lagi berdua di ruang keluarga gitu, dan dia tiba-tiba nanya, "Nah, kamu," bilangnya susah, kalau inget pengen nangis. It's okay if you cannot tell me. Gak apa-apa kalau susah. Enggak apa-apa. Nah, kamu nggak suka cewek ya? Ibuku tiba-tiba bilang gitu. Kenapa mama kok nanya gitu? Kamu nggak pernah tuh bawa cewek ke mama, dan jujur mama nggak percaya kalau itu pacar kamu. Karena sebenarnya mama juga tahu kalau mereka itu cuma sahabat kamu. Ya di situ aku cuma bisa diam, aku nggak jawab. Mungkin mama aku udah tahu. Aku bener-bener udah gak jawab. Ya aku minta maaf ma, tapi aku nggak bakalan ngasih tahu ke mamaku juga kalau sebenarnya aku jadi kayak gini juga karena bapak diriku. Daripada nggak apa-apa, udah mending aku yang sakit daripada melihat mamaku juga lebih sakit kan, kalau tahu anak kandungnya diperlakukan kayak gitu sama suaminya sendiri. Aku sih gitu. Dan buat sekarang sih mungkin aku bakalan balik, nggak balik ya, apa sih ya, mungkin have fun lagi, cuman nggak seperti dulu lah. Boleh lah mulai membuka hati sama orang lain, toh namanya kalau nggak pernah goblok kan bukan cinta ya kan. I think that you're still young. Kita di umur yang sama, dan aku melihat dan merasakan juga di umur-umur segitu gak ada loh kewajiban kita untuk punya pikiran untuk settle down with someone. Kayak kita punya umur yang masih bisa dibilang kayak this is our productive age gitu kan. Kayak ya udah fokus aja ke karir terus. This sounds cliche, tapi memang ini sangat membantu sih. Iya, sebenarnya itu alasan aku pertama telepon, karena berani telepon karena sebenarnya itu juga untuk berbagi cerita dan juga mengedukasi orang-orang yang sama kayak aku mungkin, atau ada orang tua yang punya anak semacam aku atau punya keluarga yang kayak aku. Dan aku sadar kalau aku pribadi, kalau aku dulu nggak dirangkul sama teman-temanku, mungkin aku nggak tahu aku hari ini jadi gimana, aku nggak tahu. Karena mungkin aku jadi kayak gini juga berkat dirangkul sama teman-temanku yang mau mengerti dan open minded kayak sama orang-orang macam aku gitu. Dan akhirnya aku berani telepon buat berbagi cerita, kalau berbagi informasi kan enggak ya, maksudnya bukan berbagi informasi yang sedetail itu, cuman palingnya memberi apa ya namanya, edukasi lah ke orang-orang yang mungkin punya masalah sama seperti aku, atau ya gitulah. Makanya aku mau telepon gitu. Oke, so thank you so much ya Kak Dev udah mau telepon. Dan one thing that you should always know, seseorang yang harus selalu kamu bahagiakan itu adalah dirimu sendiri.
you so much. Terima kasih kamu sudah berjuang. Terima kasih kamu sudah memaafkan diri kamu sendiri. Terima kasih kamu sudah bertahan sampai sejauh ini. Semoga kamu nanti kedepannya selalu baik-baik saja ya Kak Dave. Terima kasih. Sama-sama. So, thank you ya. Kita kapan-kapan ngobrol lagi. Bye-bye. Bye-bye, makasih. Iya. So that's it, cerita sebelum tidur di episode ke-9 ini. Jadi memang seseorang, itu tadi ya, Revi ulangi lagi, seseorang yang berhak untuk selalu kamu bahagiakan adalah diri kamu sendiri. Jadi jangan pernah kamu ragu untuk membahagiakan diri kamu sendiri. Oke? Karena no one deserve you but yourself. Oke deh kalau gitu, thank you so much udah nonton cerita sebelum tidur episode 9 ini. Kalau misalnya kamu mau cerita, langsung aja email atau DM ke Alindra Entertainment. So that's it. Thank you so much. Good night. Bye-bye.